Identitas buku. Buku ini berjudul Pembelajaran Membaca, yang ditulis oleh Subadiono, diterbitkan oleh Nur Fikri Offset di Palembang pada Juli 2014. Penyunting dari buku ini adalah Ria Anggraini, dan yang mendesain cover dari buku ini adalah Sigit Dwi S. Buku ini memiliki total 115 halaman dan total 10 bab. Seperti pada bab 1, ada pemahaman bacaan dan klasifikasi pemahaman. Bab 2, model proses membaca. Bab 3, pendekatan interaktif dalam pembelajaran bahasa. Hingga pada bab ke-10, yakni prosedur, model, dan teknik pembelajaran membaca. Dan fokus dari buku ini adalah membahas teori, konsep, dan strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca secara efektif dan efisien, baik untuk pembaca, umum maupun pendidik. 2. Memahami maksud penulis. Penulis menyusun buku ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang membaca sebagai keterampilan penting dalam pendidikan. Buku ini dibuat untuk membantu guru atau pendidik memahami pentingnya keterampilan membaca dan bagaimana cara mengajarkannya secara efektif. Penulis tidak hanya membahas teori dasar membaca, seperti bagaimana proses membaca terjadi, tapi juga memberikan strategi konkret yang dapat digunakan di kelas, seperti skimming, scanning, dan prediksi. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi pendidik untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa secara sistematis. Selanjutnya, memahami organisasi dasar tulisan. Pada bagian ini merupakan struktur buku. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan dijelaskan mengapa membaca adalah keterampilan yang penting dalam pendidikan. Lalu, penulis juga menekankan bahwa membaca adalah dasar dari semua pelajaran. Yang kedua, isi. Buku ini terdiri dari 10 bab yang membahas model dan proses membaca, pendekatan interaktif, hubungan teks dengan pemahaman, hingga strategi pembelajaran seperti skimming dan scanning. Yang ketiga, penutup. Menegaskan bahwa membaca membutuhkan pendekatan yang terstruktur karena ini adalah keterampilan yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengenalan kata hingga analisis teks. Memasuki pada bab keempat, yakni menilai penyajian dari pengarang. Yang pertama dari segi informasi. Kelebihan buku ini kaya akan teori dan strategi yang praktis, memberikan wawasan lengkap tentang membaca dalam konteks pendidikan. Penulis memberikan struktur yang sistematis dan mendalam untuk membantu pembaca memahami dan mengaplikasikan teori. Kemudian untuk kekurangannya, sebagian teori pada buku ini cenderung diulang tanpa memberikan tambahan wawasan yang signifikan. Kurangnya contoh penerapan langsung di kelas itu juga menjadi kekurangan pada buku ini. Kemudian dari segi logika, kelebihan pada buku ini penjelasannya logis dengan tahapan yang runut dimulai dari definisi membaca, model proses, hingga penerapannya. Contoh yang diberikan juga mendukung argumen yang disampaikan. Namun, pada kekurangannya, tidak semua argumen memiliki studi kasus atau bukti empiris yang mendukung. Kurang eksplorasi, tantangan penerapan model dalam situasi pendidikan dengan keterbatasan sumber daya. Kemudian dari segi logika, kelebihannya berbahasa formal, ilmiah, tetapi masih dapat diakses oleh pembaca dengan latar belakang pendidikan menengah ke atas. Terminologinya teknis, dijelaskan dengan baik sehingga membantu pembaca yang baru belajar tentang teori membaca. Namun kekurangannya, beberapa kalimat terlalu panjang dan kompleks membuat pembaca pemula merasa terbebani. Terdapat juga beberapa istilah yang bisa lebih disederhanakan untuk audiens yang lebih luas lagi. Masuk pada segi kualifikasi. Kelebihan dari buku ini, penulis mengacu pada sumber-sumber yang terpercaya, termasuk karya ahli internasional dan penelitian yang terkini. Namun, buku ini juga memiliki kekurangan dengan tidak menyebutkan penelitian lapangan langsung oleh penulis, sehingga sebagian besar argumen hanya berbasis teori saja. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Metode membaca kritis pada bacaan sehari-hari bertujuan untuk melatih pembaca dalam mengevaluasi informasi dengan cara yang mendalam dan analitis. Baik, ini adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk membaca kritis. Yang pertama, dengan identifikasi tujuan penulis. Pembaca harus memahami apa yang ingin dicapai oleh penulis, seperti memberikan informasi, membujuk, atau menghibur. Evaluasi apakah tujuan ini tersampaikan dengan baik. Yang kedua, pertimbangan konteks.
analisis konteks bacaan termasuk latar belakang budaya, sosial, atau waktu penulisan yang mempengaruhi teks. Yang ketiga, evaluasi fakta dan opini. Pembaca harus bisa membedakan antara fakta dan opini yang disampaikan. Fakta dapat diverifikasi, sementara opini seringkali bersifat subjektif. Yang keempat, analisis struktur teks. Tinjau bagaimana teks disusun, apakah menggunakan pola sebab akibat, deskripsi, atau narasi. Struktur teks yang baik mendukung tujuan penulis. Yang kelima, mengenali bias dan asumsi. Pembaca harus mencari bias dalam teks, baik dari sisi penulis maupun sumber informasi yang digunakan. Yang keenam, membandingkan dengan pengetahuan sebelumnya. Hubungkan informasi dalam teks dengan pengetahuan atau pengalaman pembaca sebelumnya untuk membangun makna yang lebih dalam. Yang ketujuh, membuat interferensi dan simpulan. Berdasarkan analisis, pembaca dapat membuat inferensi atau menarik kesimpulan yang logis dari teks. 8. Evaluasi kegunaan teks. Apresiasi teks dengan melihat kegunaannya, apakah memberikan wawasan baru, relevan, atau justru kurang bermakna. 9. Kritik gaya penulisan. Perhatikan gaya penulisan, penggunaan bahasa, dan bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman atau persuasi pembaca. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam bacaan sehari-hari seperti artikel berita, opini, atau teks akademik di mana pembaca diharapkan untuk bersikap skeptis namun terbuka terhadap informasi yang disajikan. Yang keenam, meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis. Yang A, meningkatkan minat baca, yakni menciptakan lingkungan membaca yang mendukung. Buku ini menekankan pentingnya menyediakan waktu dan ruang khusus untuk membaca, seperti menyarankan membaca secara teratur setiap hari. Lalu, memilih bacaan yang relevan. Subadiono menganjurkan pembaca memilih teks sesuai dengan minat atau kebutuhan agar lebih termotivasi untuk membaca. Yang B, meningkatkan kemampuan membaca, yakni menguasai strategi membaca. Buku ini menjelaskan pentingnya strategi seperti skimming, mendapatkan gambaran umum, scanning, mencari informasi spesifik, dan inferensi, yakni membaca antara baris. Lalu ada latihan terstruktur. Penulis merekomendasikan membaca teks beragam dengan tingkat kesulitan progresif, mulai dari teks literal hingga teks analitis dan kritis. Lalu yang C, mengembangkan berpikir kritis. Evaluasi isi teks. Subadiono menyarankan pembaca untuk mengidentifikasi tujuan teks, mengenali bias, dan membedakan fakta dari opini. Lalu ada membangun inferensi. Pembaca diajak membuat simpulan berdasarkan informasi implisit dalam teks untuk memahami makna secara mendalam. Dengan langkah-langkah ini, buku ini menekankan bahwa membaca bukan hanya aktivitas teknis, tetapi juga melibatkan interaksi mendalam antara pembaca dan teks. Kemudian mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan pada relevansi, seperti bidang pendidikan. Buku ini sangat relevan bagi guru bahasa, dosen, atau praktisi pendidikan yang fokus pada pembelajaran membaca. Konsep yang disajikan membantu menciptakan strategi membaca interaktif. Ada pula pada penelitian, buku ini dapat menjadi referensi dalam penelitian terkait linguistik, psikologi pendidikan, atau strategi membaca efektif. Kemudian ada pada pembaca umum, buku ini juga relevan bagi pelajar atau individu yang ingin mengasah kemampuan membaca untuk keperluan akademik atau profesional. Lalu pada kontribusi, yang pertama, teori dan praktik membaca. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang model membaca seperti button up, top down, interaktif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterampilan membaca. Yang kedua, strategi pemahaman bacaan. Buku ini menawarkan berbagai teknik seperti skimming, scanning, prediksi, dan evaluasi yang membantu pembaca memahami teks lebih efektif. Yang ketiga, ada pembelajaran interaktif. Buku ini mendukung pendekatan pembelajaran yang interaktif, memadukan pemrosesan berbasis teks driven, dan pengetahuan awal knowledge driven. Yang keempat, peningkatan keterampilan pendidik.
Buku ini berkontribusi dalam membekali pendidik dengan metode pembelajaran yang mendorong siswa memahami dan menghargai bacaan. Yang kelima ada Masa Kini. Buku ini merupakan buku terbitan tahun 2014, namun penggunaan gaya tulisnya masih relevan hingga masa kini. Yang nomor 8, bahasa dan gaya penulisan. Yang pertama, bahasa. Buku ini menggunakan bahasa formal dan akademik, cocok untuk membaca yang sudah terbiasa dengan istilah-istilah pendidikan. Namun, beberapa istilah teknis bisa membingungkan jika pembaca teks tidak memiliki latar belakang teori membaca. Lalu yang kedua, gaya penulisan. Deskriptif dengan banyak referensi teori, tetapi kurang menyertakan contoh nyata untuk mendukung pemahaman. Kemudian perbandingan dengan buku yang serupa. Buku pembelajaran membaca karya Subadiono menggunakan banyaknya sumber dari buku-buku internasional dibandingkan beberapa penerbitan lainnya yang serupa seperti Panduan Karya Tulis Guru yang hanya menggunakan sumber referensi dari penulis nasional saja. Kesimpulannya, membaca adalah keterampilan yang kompleks, tidak hanya melibatkan pengenalan kata, tetapi juga pemahaman dan interpretasi pada teks. Buku ini menunjukkan bahwa pendekatan interaktif di mana pembaca dilibatkan secara aktif adalah cara yang efektif untuk mengajarkan membaca. Namun, untuk membuat penelitian ini lebih kuat, buku ini sebaiknya dilengkapi dengan contoh nyata atau studi kasus dari kelas. Jalan-jalan ke kota Sukabumi. Cakep. Sekian penjelasan dari kami. Sampai jumpa kembali. Bye.